Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari semua yang saya lakukan itu ibadah. Itu sudah merangkum semuanya. Yang ngoyo sing dodolan sak piturute. Syaratnya sederhana. Yang kamu lakukan itu tidak bertentangan dengan kemauan Allah, maka dia menjadi ibadah. Kan gitu. Jadi dalilnya apa? Ya aku kabeh ibadah. Ngene nek cara arek lanang, rek nang ngono ya sapa mesti jenenge Mbak, sapa misale jenenge Mbak? Sofa. Awakmu? Bima berkata kepada Sofa, Fa, aku gak cinta kecuali nang awakmu. Satu ya. Nomor dua, aku cinta kamu. Itu beda. Nek aku cinta kamu bisa aja cinta yang selain Sofa. Tapi kalau Bima mengatakan aku gak cinta kecuali nang awakmu, wis itu ikut tok. Jelas ya? Itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka opo ae ibadah. Nah, supaya opo ae ibadah, maka jangan lakukan apapun yang bertentangan dengan kemauan Allah, itu aja. Satu. Teori dimanya sudah banyak. Rohanikan segala sesuatu. Duitmu dadi rohani, bernilai rohani kalau kamu jadikan alat untuk berbuat baik. Sudah. Nanti yang sampai ke akhirat, ke surga bukan duitmu tapi kebaikanmu, kan gitu. Sederhana kok. Satu. Nomor dua, nanti kalau ada waktu kita mohon Cak Fuad mengulangi lagi bedanya tafsir sama tadabbur, karena Cak Fuad keputusan di Kadipiro, di pusat Ma'iyah administratifnya di sana, kita sudah tidak pakai lagi sinau bareng atau ngaji bareng, kita sekarang pakai tadabburan. Nah, tadaburan tadi nanti mohon dijelaskan sama Pak Fuad bedanya sama tafsir. Tapi kalau dihubungkan dengan omongan Pak Muzamil adalah kalau tafsir itu harus memenuhi syarat keilmuan, kalau tadabur tidak, asalkan kamu dapat hikmah ya, yang membuat kamu hidup lebih baik dan lebih dekat kepada Allah. Wes, ngono tok. Gak kudu ngerti. Jadi misalnya kamu tuku pecel, gak kudu ro iki kacangnya tuku ndek endi, kecambahi sing dodol sapa ya. Regane piro gak perlu ngerti. Pokoknya yang penting kon mangan dadi wareg terus semangat urip wis beres. Itu namanya tadabbur. Nah, kewajiban di Al-Qur'an adalah kewajiban tadabbur. Anjuran Allah itu tadabbur, gak ono anjuran tafsir. Tafsir itu hanya kewajiban untuk para spesialis, kata Cak Fuad tadi. Jadi nek kabeh wong kon nafsirno gak sido dadi Islam. Maka untuk semua orang yang harus dilakukan adalah tadabbur, golek hikmah. Gak iso maca Quran ya disawang-sawang. Gak iso gak kok bernyawang, ya wis pokoknya didelan di mejamu, di kamarmu. Halo Quran, iso-iso ngono. Suatu hari jawab temen buka, halo, melayu kan, semaput, stroke. Jadi kalau tadabbur enak banget. Dan tolong Anda jangan merasa awam dalam Islam. Sekarang saya kasih contoh satu. Masih aku takon, selama Pak Dalang tadi membawakan lakonnya sing bertentangan dengan Islam, sebut satu aja. Sing di omongan sing di, nilai sing di, tadi kan nilai beliau ngomong menungso iki diktator pol, merusak lingkungan, sama dengan dikatakan iblis kepada Allah, untuk apa engkau menciptakan manusia toh pekerjaannya hanya merusak alam dan bunuh-bunuhan satu sama lain. Itu tadi misinya Pedalangan tadi, meskipun dia tidak tahu ayat itu, tapi dia melakukan itu persis, bahwa manusia itu sak penake dhewe, kan gitu. Binatang dihancurkan, alam dihancurkan, lingkungan hidup dirusakkan, begitu. Ada nggak satu yang bertentangan sama Islam, sama Allah, dari yang diomongkan Pak Dalang tadi? Nggak ada tuh. Kalau ada cepat angkat tangan. Oke, nggak ada. Sekarang saya katakan sama Anda, dia bukan orang Islam. Dia bukan orang Islam. Tapi adakah yang diomongkan yang bertentangan dengan Islam? Jadi sesungguhnya Islam itu sudah ada di dalam diri setiap manusia. Cuman ada hal-hal yang manusia tidak bisa mencarinya, tidak bisa mencapainya, maka diinformasikan oleh Allah. Itu namanya firman. Misalnya orang menyelidiki babi itu tidak akan bisa, karena dia punya putaran sangat panjang untuk diketahui dia berbahaya.
Kalau instan babi tidak berbahaya, tapi kalau kamu makan babi dalam putaran sampai sekian ribu, kamu akan tahu bahayanya dan sangat besar bahayanya. Maka manusia tidak punya metodologi untuk bisa mengetahui bahayanya babi, makanya berkembang-kembang ono cacing pita, ono apa, ono macam-macam. Nah, untuk hal-hal yang manusia tidak mampu menjangkau, Allah kasih tahu, wis pokoknya aja mangan iki. Tuh, wis karya enak awake dhewe. Jadi ada hal-hal yang Allah kasih tahu yang kita tidak mungkin tahu kecuali Allah memberitahu. Misalnya Allah itu Rahman Rahim, ya apa oleh mundolai. Orang iso menyangka Allah itu pasti Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi lah gak yakin, gak dikandani dhewe karo Gusti Allah. Allah memberi pernyataan tegas, aku iki Rahman Rahim. Mulane kon wis karek kok gawe lak ngono. Tapi nek golek dhewe lak gak yakin. Lah iya. Nah, jadi sekarang saya tanya, ini Kornel ini dari Kiai Kanjeng, dia bukan orang Islam. Tapi saya tanya sama Leto, pernahkah Kornel melakukan sesuatu yang tidak Islami? Bahkan dia sangat Islami kadang-kadang dibanding Pak Tuk. Ya tak gak Nel? Ya dah. Jadi teman-teman sekalian, oke, agama dan agama ada masalah. Tetapi tolong Anda berpikir esensial, berpikir substansial, bahwa andaikan tidak ada Al-Quran, andaikan tidak ada agama, saya yakin manusia bisa menjadi orang yang sesuai dengan kehendak Allah, asal dia memakai akal sehatnya yang jernih dan memakai hatinya yang jujur. Benar gak? Cuman memang tidak lengkap. Maka Allah melatih, oh alarek kon iku gak eling-eling nek poso iku apik, mulai tak wajibno setahun pisan sak wulan. Cek kon iku eling poso iku penting. Dan dunia kedokteran barat belum 10 tahun mengakui bahwa puasa itu baik. Kalau Anda puasa di dunia barat sana, semua tanya, kamu puasa, kamu kok tidak makan, tidak sehat itu. Setelah lama baru tahu ternyata tidak makan di saat tertentu dalam durasi tertentu lebih sehat daripada orang yang makan. Gitu loh. Amarga menungsaku keset beler nek cara kene wis dikai kewajiban, wis sembahyang ping 5. Dan aku iki jane gak setuju sembahyang ping 5, kudune ping 50 seperti aslinya. Cek matek kon ya. Isuk sembahyang, mari adus sembahyang, mari sarapan sembahyang, nang kantor tutup kantor sembahyang, ngojek yang ngono, ngeterno 3 kilo, wah sakti sembahyang, mampir sik sampean tani dulu kalau sembahyang. Jangan cek gendeng arek-arek. Slametnya akhirnya ping 5. Jane aku setujune saiki wis ping 50 ae babak wis. Cek dosa kabeh mlebu neraka kabeh beres wis. Dimane kok taek kaya ngene iki urip ngono. Ya, ki aku nyuwun sewa, aku kasar-kasar ngono iku supaya mancep di diri Anda, gitu ya. Jadi tadabbur hikmah tadi sudah jelas, nanti mohon Cak Fuad menjelaskan. Ini saya menegaskan kepada, saya mohon Mas E, sampean pernah ndak mikir bahwa sampean berhadapan kan mayoritas dengan umat Islam? Ya. Nah, sampean apa yang pernah sampean pikirkan? Misinya pokoknya apa yang saya sampaikan itu adalah untuk tujuan kebaikan, bukan untuk mencela, bukan untuk menjelek-jelekan pihak lain. Dan justru sebetulnya kan sakjane sing kena paling dhisik itu ya saya sendiri, karena Saknon tadi menyebut jane dalang iki menungso apa udu. Ya setengah lah, setengah menungso, setengah curu. Nah, jadi apa yang saya sampaikan di dalam naskah tadi atau di dalam cerita singkat pedalangan tadi sebetulnya ya yang paling utama untuk diri saya sendiri. Baru kemudian kalau itu bisa diterima oleh orang lain ya saya. Coba dia bilang yang pertama untuk diri saya sendiri. Di dalam Islam Anda kenal ibda binafsik. Dia tidak pernah tahu kalimat itu, ibda binafsik, tapi dia secara naluriah karena dia pakai hati yang jernih, pikiran yang jujur, dia melakukan persis seperti yang dianjurkan Quran, padahal dia bukan orang Islam. Jadi saya berpikirnya kualitatif substansial ya, meskipun tetap ada masalah formal dan padatannya. Tapi kita bergaul itu ojo meneh kok karo dalang sing agama itu Islam. Wong karo laler karo coro itu bisa mendapat
Hikmah kan begitu. Oke, sampai teruskan kalau masih ada. Dan juga begini, kalau itu saya prihatin sebetulnya. Saya belajar dari pedalangan klasik, artinya gaya Solo, gaya Jogja. Kalau saya perhatikan, lakon-lakon wayang itu sebagian adalah yang ditonjolkan justru sabetannya, perangi, tantang-tantangannya. Nek wani rono, nek rawani rene, misalnya gitu. Berarti rawani toh itu. Gitu. Nek wani rono, nek ora wani rene, berarti ora wani. Nah, saya justru apa ya? merasa prihatin sebetulnya ya. Saya bukan meniru Pak SBY loh, prihatin bukan. Tapi kok lakon wayang kok ini kok peristiwanya pasti peperangan, perebutan Pandawa Kurawa. Nanti Romo Sinta itu untuk mengembalikan istrinya harus mengorbankan sekian ribu manusia. Untuk tahta itu harus di Tegal Kurusetra itu ada jutaan orang mati. Nah, bagaimana kalau ini agak diubah? Dan toh saya tidak tahu tentang dalil, maaf ya, apalagi bahasa Arab. Pokoknya bahasa Arab saya cuma al-qaluna wal kelekun gitu kan. Pokoknya panganan ki kolu karo kelek itu. Saya pikir saya juga tidak terlalu melanggar apa yang disebut pakem ya, pakem pedalangan. Seandainya saya disebut melanggar pun saya juga tidak apa-apa kan begitu. Saya pikir malaikat juga tidak akan mencatat itu sebagai sebuah dosa. Karena malaikat tidak tahu wayang. Gak masalah saya pikir. Nah, bagaimana kalau itu agak apa ya istilahnya, kalau bisa disebut kontemporer atau seperti apa? Itu karena kebetulan dari komunitas Lima Gunung itu ada yang menciptakan wayang serangga. Bagaimana, karena ini keprihatinan petani juga ternyata. Nah, ternyata serangga yang selama ini kita musuhi itu kalau kita pelajari juga ternyata ada manfaatnya. Nah, itu yang bodoh ya seperti saya ini kok tidak mempelajari ilmu-ilmu tentang serangga. Nah, bagaimana kita juga belajar dari coro, belajar dari laler, belajar dari orong-orong, belajar dari kepis, tengu dan lain sebagainya. Tengu itu kapan masuknya? Kan gitu. Kok ngerti-ngerti abang kan gitu. Nah, itu kan berarti ilmu menyelinapnya kan sangat cerdas sekali itu. Nah, itu tentang serangga. Belum juga ini baru kisahnya memang baru tentang hewan-hewan. Nah, menciptakan wayang ikan. Saya pertama kali dalang itu di dalam kolam. Di kolam renang itu loh sekian. Jadi di dalam kolam. Untuk menghayati bahwa sekarang itu budaya selfie saja merusak laut. Jadi kan sekarang marak itu tuh selfie di dalam laut, itu menginjak-injak terumbu karang, kemudian terumbu karangnya rusak, ikannya menjadi berkurang, pada mati, kemudian kehidupan ekosistem di laut itu kemudian menjadi tidak seimbang. Selfie merusak kok kita itu. Bunga dirusak. Tadi saya mengatakan, saya juga Borobudur mau ditingkatkan jumlah wisatawannya. Sesuai lah amblek itu Borobudur. Mubah terus piye wah jan. Ini ya agak kritik juga ya, termasuk juga untuk diri saya sendiri, terutama bahwa kita itu yo tujuan apik ini yo nganggo dipikir, diangen-angen, di apa ya? Ya kembali kita melakukan, kalau teman-teman di Magelang dinamai maneges ya. Ada maneges kudroh itu. Nah, itu saya kira seperti itu. Jadi ini pun juga wayang-wayang ini pun juga hasil dari perenungan sebetulnya. Saya
mencintai wayang, saya mencintai, makanya tak plesetkan seenak saya saja, nggak masalah kok. Wong di Maiyah kok, jadi saya nggak. Kalau di tempat lain, saya iso diobong kelire ya toh. Wong Gatotkaca kok karo Cak Nun, itu kan saya menghina Gatotkaca. Sok Gatotkaca seperti Cak Nun itu kan terlalu menghina. Saya kira begitu. Oke, mudah-mudahan Anda menjadi lebih luas ya. Jadi kebenaran itu kalau pakai istilah Sabrang itu tidak terutama yang bisa dijangkau oleh panca indera. Panca indera itu sing ketok, sing terdengar, sing kewoco gitu ya. Kupluan, serbanan, KTP. Mungkin itu juga mewakili kebenaran, tapi ternyata kita menjumpai minimum malam hari ini bahwa kebenaran ternyata membutuhkan ekstra yang di atas panca indera, gitu kan? Gitu ya. Nah, mulanya ojo terlalu gumunan, ojo terlalu tergantung kepada yang tampak, gitu loh. Saya memakai begini ini untuk menghormati Anda, bukan karena saya mengislamkan diri. Aku menghormati kowe, masuk aku gak nganggung ini, gitu loh. Cak Fuad aja pakai ini kan bukan karena pengikut Maiyah ataupun enggak, ini mergo menghormati saja. Allah kan enggak ada urusan, enggak masalah. Gini nganggo capil loh, enggak masalah asli ini. Allah enggak masalah, capil gitu capil rek. Caping, enggak masalah. Nganggo topi polka enggak masalah. Enggak ada dalilnya. Gitu loh. Nah, oke. Jadi saya minta Anda tepuk tangan untuk Mas C ya. Susah tuman nang Maiyah ini. Soalnya nek kono-kono dibandem wong gitu kan Maiyah ora gitu. Aman dia. Apa meneng nek wis dibandem wong, aku sing ngomong Cak Nun iki sing ngomong ya wis ora sidet bandem. Oke wong kaya ngono kuwi. Asban ku nek ana apa-apa Cak Nun sing tanggung jawab ngono kuwi. Demo ning Yojo iki ngono wis bandem-bandeman musuh polisi kok. Anu iki sing kan Cak Nun wis polisi ini gak sido muring-muring gitu. Bukan karena Sunan Kalijogo, tapi saya sama polisi kan saling mencintai satu sama lain. Tidak berarti LGBT ya toh. Kita Ma'iyan itu selalu tambah ilmu. Allah ngasih sehingga kita makin tenang, makin yakin, dan kita seperti dipegangin oleh Allah alat-alat untuk menguak masa depan secara lebih baik. Ngono ya. Nah, terakhir ngene, awakmu ya iso gaya saiki. Nek ana wong takon ngono ku Mang, kan pertanyaannya, iki pengajian kok ono jarang kepang, kowe jawab pengen kowe ora mudeng usul fikih. Ngono. Dek mesti ra iso usul fikih urung tau krungu biasa. Kowe ora mudeng usul fikih sing sik ngono wae menjawab. Usul fikih apa? Nah, nanti dicatat yang diomongkan Cak Fuad. Gitu loh. Apa namanya? Yang tadi Cak Fuad biar ngulangin, aku dhewe gak hafal masalahnya. Aku ngertine nggak kalimatku dhewe, ibadah mahdho adalah apa saja jangan lakukan apa saja kecuali yang diperintahkan. Kalau muamalah lakukan apa saja kecuali yang dilarang. No, nek bahasaku gitu. Wong usul fikih juga bukan Quran, itu juga bahasa orang biasa, ulama. Saya juga berhak bikin, Muzamil juga berhak bikin kan begitu. Nah, jadi kalau ditanya dalilnya apa? Ya ini sedang saya omongkan dalilnya ini. Ya apa kon niku? Saya ini langsung dari pabriknya yang namanya Quran. Saya enggak pakai sub-sub agen. Saya langsung grosirnya ini gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakukan apa saja kecuali yang dilarang. Semua ibadah mahdhoh atau peribadatan yang segala sesuatunya ditentukan oleh Tuhan, dan itu komponen utama agama atau religi, maupun ibadah muamalah
yang diinisiatifi dan didesain oleh manusia, waktunya, caranya, gerakannya, ucapannya yang posisinya adalah religiusitas atau ekspresi rasa ketuhanan, adalah buat kepentingan pelakunya, karena Allah tidak membutuhkan persembahan apapun dari makhluknya. Tetapi puasa hambaku itu untuk milikku dan aku sendiri yang memberinya apresiasi. Karena hambaku meninggalkan hawa nafsu, makan dan minumnya karenaku. Nafsu, makanan dan minuman dalam jenis bidang, ranah dan konteks apapun, dari urusan lidah dan perut hingga seluruh strata dunia mania, nafsu mencari, menikmati dan mempertahankan kekuasaan politik. Nafsu memaksakan kebenaran keluar dirinya, rakyat kepada pemerintahnya, apalagi pemerintah kepada rakyatnya. Nafsu menuding-nuding orang lain, mengkafirkan maupun memakarkan. Nafsu menuhankan kapitalisme global, industrialisme tanpa batas, termasuk nafsu menguras kekayaan Allah di kandungan bumi tanpa minta izin kepada pemiliknya, dan tidak ewoh pekewoh kepada rakyat beserta anak cucunya yang Allah menganugerahi mereka hak pakai, yang memang demikianlah prinsip hakiki demokrasi. Manusia tidak akan menyimpulkan bahwa semua itu pamali berlaku hanya pada bulan Ramadan, sehingga selepas Idul Fitri ia menghari-rayakan kembali kebencian, permusuhan dan pertengkaran. Kecuali manusia yang tidak terdidik mendayagunakan akal pikiran. Mengelaborasi pemaknaan puasa keluasaan dan kedalaman, membiasakan eksplorasi intelektual, asosiasi dan simulasi nilai puasa untuk diberlakukan sepanjang kehidupan. Puasa Ramadan adalah piweling, remindering dan workshop khusus yang melatih kembali manusia untuk meningkatkan kesanggupan mengendalikan diri. Di samping prinsip kontrol puasa, manusia menjalani hidupnya dengan prinsip syahadat, yaitu keteguhan prinsip, sholat, yaitu ketekunan dan kesetiaan, zakat, yaitu keberbagian dalam keseimbangan bersama, serta haji, yaitu pengerucutan pencapaian kemuliaan, titik puncak di mana kebenaran, kebaikan dan keindahan menyatu. Jangankan dalam berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara, sedangkan dalam teamwork bermain sepak bola saja memerlukan prinsip syahadat, sholat, zakat, puasa, agar mabrur mencapai keindahan gol. Gol di gawang lawan yang letaknya tidak di sana melainkan di sini. Gawang lawan itu berada di dalam diri kita sendiri. Di lapangan nafsu, egosentrisme, subjektivisme, golongan-golongan dalam berpolitik yang merusak syariat nasionalisme. Kita terlalu mudah meneriakkan nasionalisme, NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika, kurang mengukur seberapa kematangan ilmu dan keluasan pengetahuan yang diperlukan. Kurang menakar seberapa dalam sublimasi mental, seberapa cakrawala hati samudra, seberapa mensemesta kelapangan cinta, serta seberapa kokoh jiwa kita untuk mengutamakan penerimaan dan mengikis penolakan. Pelan-pelan tapi pasti budaya kependidikan
kebangsaan kita menambah jumlah anak-anak pita sempit yang bersumbu pendek. Hampir 2 tahun penuh bangsa Indonesia menyiksa diri dengan kesempitan intelektualnya sendiri, kekerdilan mentalnya sendiri, serta kegelapan spiritualnya sendiri. Nanti sehabis hari raya, kita saksikan bersama, misalnya satu perkara saja. Apakah grafik nafsu pertengkaran nasional itu naik atau turun? Apakah ketela pohong, singkong atau ubi kayu mentalitas kita tetap keras atau malah menyempurna? Menjadi benar-benar kayu? Ataukah sudah kita ragikan menjadi tape? Seberapa tingkat fermentasi kejiwaan yang telah kita upayakan selama Ramadan untuk memproduksi kelembutan, kasih sayang, nikmat kebersamaan, indahnya penyatuan dan kebersatuan, pengayoman, kepengasuhan, dan keseimbangan. Pertengkaran antara manusia mungkin memang sejak sananya merupakan qadla alias default plan Tuhan sendiri, bagian dari desain tata nilai penciptaan makhluk. Maka Tuhan juga sudah mempersiapkan treatment untuk itu. Dan kalau ada 2 golongan dari mereka yang sama-sama beriman untuk bertengkar, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu lawan sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan. Dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Pada panduan solusi di atas, kata keadilan yang pertama, Tuhan memakai kata al-adl. Yang keduanya menggunakan al-qis. Yang pertama bersifat universal, cair dan luas. Yang kedua spesifik, kasuistik, dan kontekstual. Di akhir panduannya, Tuhan menyebut dirinya menyukai al-muqsitin, bukan al-adilin atau zul adili. Seolah-olah pernyataan terakhir itu mengindikasikan titik berat kasuistik kontekstual. Itu metode solusi bakunya. Kemudian secara dinamis Tuhan sewaktu-waktu akan menginisiatifi irodah atau political will-nya Allah. Salah satu fenomena will itu adalah istidraj, semacam jebakan. Sebuah hadis, bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj, jebakan berupa nikmat yang disegerakan oleh Allah. Tuhan sendiri menyatakan, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Atau pada momentum tertentu menurunkan atau perintahnya, irodahnya bisa melalui berbagai macam formula, menelusup ke adegan kehidupan manusia, memberi kejutan, trigger, gejala indikator, atau apapun. Amnya bisa berupa energi hidayah atau informasi plus petunjuk yang menyeret seseorang dan suatu kelompok atau suatu kejadian min haitsu la yahtasib, berada di luar regulasi manusia, meleset dari simulasi strategi,
perencanaan, rekayasa, atau subversi yang sudah dirancang dan ditata oleh manusia. Meleset dari simulasi strategi, perencanaan, rekayasa, atau subversi yang sudah dirancang dan ditata oleh manusia. Penempatan ruang waktunya juga berdasar itu, bisa di Pulau Seribu, bisa di ruang pengadilan, bisa muncul melalui lidah dan bibir seseorang, atau disahkan di dalam hati, emosi, dan mental siapapun yang ia mau. Di dalam situasi sehari-hari, manusia mengalami berbagai masalah, kemudian saling menasihati, dan carilah hikmahnya. Kata hikmah itu berasal dari kata kerja hakama yahkumu, yang subjeknya adalah hakim. Tuhan sendiri Maha Hakim. Sejauh saya mencoba memahami, hikmah adalah tetesan paling murni dan otentik dari titik atau koordinat keadilan pada suatu peta persoalan. Tuhan Maha Hakim adalah Tuhan yang maha presisi terhadap titik teradil itu. Hikmah mencerminkan pemahaman bahwa seburuk apapun yang alami manusia, sesungguhnya di dalamnya terdapat rahasia kebaikan. Hikmah itu semacam rezeki ilmu dan nilai yang bersumber dari seburuk apapun yang menimpa manusia. Negara ini berjalan tanpa negarawan, bukan karena tidak ada negarawan, tetapi lidah negara dan bangsa ini tidak bisa merasakan manis. Sehingga seakan-akan taka dan gula. Di antara bangsa besar Indonesia ini banyak orang yang dirundung beribu-ribu pertanyaan, namun karena tidak terbiasa menyusun pertanyaan, maka tidak aksesibel terhadap jawaban. Sebagian lainnya sangat sibuk memberi jawaban tanpa merekonfirmasi pertanyaannya. Sebagian lain lagi tidak ada urusan dengan pertanyaan maupun jawaban, karena habis waktunya berkonsentrasi mencari keuntungan. Dengan demikian, rentang panjang pertengkaran semakin tak tampak ujungnya. Mereka selalu melempari saya berseratus-ratus pertanyaan yang hampir semua tanpa presisi terhadap peta permasalahan. Sehingga belum pernah juga saya mampu memberi jawaban yang akurat sebagaimana yang diseyogiakan oleh urgensi persoalannya. Ketika mereka bertanya, Indonesia ini sebenarnya sedang mengalami masalah apa? Jawabannya adalah Indonesia tak punya masalah. Mereka mengejar kenapa agama, kebinekaan, nasionalisme, Pancasila, syarat khalifah dan macam-macam lagi sekarang menjadi bahan pertengkaran yang sangat menyesakkan. Tidak masalah dengan NKRI, nasionalisme, Pancasila, agama, khilafah, toleransi, radikalisme, dan lain-lain. Yang bermasalah adalah manusianya. Ketika kemudian mereka mengejar lagi apa yang salah pada manusia Indonesia, apakah mentalnya, imannya, hatinya? Jawabannya yaitu tujuan hidup kita adalah hari raya, tetapi tidak pernah belajar berpuasa. Konsentrasi cita-cita kita semua adalah perayaan dan foya-foya, tapi tidak berguru dan meneliti ilmu puasa. Kita menghabiskan umur untuk membangun dunia, mendirikan segala yang memuaskan mata, materialisme dan hedonisme. Kita tidak benar-benar percaya kepada janji Allah. Kita tidak bersabar terhadap surga. Kalaupun percaya, yang kita dambakan adalah surga sebagai maha dunia.
Tuhan melambaikan tangannya, kalau kalian sungguh-sungguh mencintaiku, barang siapa mendambakan perjumpaan denganku, tetapi manusia menjalani tahap dunia tidak dengan kerinduan untuk penasaran memenuhi lambaian tangan cintanya itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.